Shalom, puji nama Tuhan, kita dikumpulkan kembali dalam channel ini. Senang rasanya saya, Evangelis Fernando Eskiel Ginting, menyapa kita sekalian. Dan hari ini saya senang bisa membagikan berkat Tuhan dari perenungan firman Tuhan yang ada di hari ini, yang dimana saya ambil tema menjadi orang percaya yang bijak. Dan hari ini saya ada di daerah Nam Chong Park, Hong Kong, di mana di sini kita bisa melihat suasana yang ada yang begitu nyaman dan tentram. Bahkan kita boleh melihat orang yang boleh beristirahat, bahkan ada yang berolahraga juga. Ini salah satu taman juga yang ada di Hong Kong, yang dimana menjadi satu kegiatan orang, bahkan masyarakat Hong Kong yang rileks sejenak, melepas lelah, bahkan berolahraga untuk kehidupan yang ada di Hong Kong. Dan hari ini kita mau belajar dari kitab Amsal yang mau menjelaskan kepada setiap kita yang harus hidup bijak di dalam kehidupan yang ada, yang terdapat di Amsal pasalnya yang ke-17 ayatnya ke-27 sampai ayatnya ke-28, yang saya akan bacakan untuk kita sekalian. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Hari ini kita mau belajar dari kitab Amsal yang mau mengarahkan, bahkan mengoreksi diri kita, bahkan kehidupan kita di hari ini. Dari perenungan ini kita mau belajar menjadi orang percaya yang bijak, yang benar-benar mengerti akan apa di dalam kehidupan kita, untuk bersikap, untuk mengambil tindakan yang ada. Sempat saya berpikir di dalam kehidupan ini, lebih baik saya diam, karena diam itu adalah emas. Tetapi hari ini kitab Amsal mengoreksi, bahkan mengarahkan saya. Tidak selamanya kita harus berdiam, tetapi ada saatnya kita harus berkata-kata, bahkan bertindak di dalam mengambil satu keputusan yang ada untuk kebaikan kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita ada dua cara seseorang dapat menunjukkan dirinya sebagai orang yang bijak. Yang pertama, dengan temperamen yang baik serta ketenangan pikiran, seperti yang digambarkan pada ayat yang ke-27. Dan yang kedua, dengan mengekang lidahnya baik-baik, seperti yang digambarkan pada ayat yang ke-28 untuk setiap kita. Orang yang bijak memiliki temperamen yang baik serta ketenangan pikiran. Orang ini tidak cepat tersinggung atau cepat marah karena suatu keadaan yang tidak nyaman atau tidak baik di dalam kehidupannya orang percaya yang ada. Begitu luar biasa kitab Amsal ini mau mengajarkan kepada kita orang percaya. Di sisi lain, orang bodoh pun dapat dianggap pandai oleh yang lain jika orang bodoh tersebut lebih banyak berdiam diri. Itu yang boleh kita lihat di dalam setiap kehidupan kita. Dalam kehidupan di dunia ini, manusia dapat mudah mendapatkan pujian dari orang lain atau banyak orang yang ada di sekitarnya dia, dan memperdaya orang lain melalui caranya dalam berbicara ataupun bersikap di dalam kehidupan orang tersebut. Itu bisa kita lihat di dalam setiap kehidupan kita, apakah itu ada di sekitar kita atau tidak. Banyak sekali yang pandai berbicara, pandai bersandiwara, pandai berkata-kata manis, bahkan mungkin dia hanya diam saja, yang dapat mengelabui, bahkan mempengaruhi kehidupan kita
orang percaya. Tetapi kita sering lupa bahwa Allah mengetahui setiap isi hati kita sebagai manusia. Kita boleh menipu, kita boleh bersandiwara dengan orang lain, tetapi ingat, kita tidak bisa mengelabui Tuhan, karena Tuhan tahu apa maksud tujuan hidup kita, apa yang ada di benak kita, apa yang ada di hati kita, apakah itu baik atau tidak. Pelajaran rohani yang boleh kita dapatkan dari pembacaan dan perenungan kita di hari ini ialah yang pertama, orang suka berkata itu ciri khas orang bijak atau orang yang pandai. Dan mungkin kita sering dengar slogan ini, banyak mendengar tetapi sedikit berbicara. Itu yang sering kali kita dengar. Tetapi firman Tuhan yang boleh disampaikan di hari ini mau mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya, orang bodoh pun dapat memiliki tindakan yang sama seperti orang yang pandai. Karena itu kita harus tetap berhati-hati dalam menilai kepribadian seseorang. Yang kedua, orang bodoh ternyata dapat bersandiwara atau bersembunyi di balik sikap diamnya yang disangka orang banyak atau orang lain dia orang bijak dan orang pandai dan berpengertian di dalam kehidupan yang ada, tetapi ternyata itu tidak sama sekali. Itu berarti orang bodoh seringkali menampilkan kepribadian yang asli atau yang sesungguhnya karena tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Maka kepribadian yang ditampilkan adalah kepalsuan, sehingga orang lain pun dapat tertipu oleh sikap dan sifatnya. Yang ketiga, sikap bersandiwara atau tidak menampilkan kepribadian yang sesungguhnya dapat merusak hubungan sosial, baik itu hubungan antar keluarga atau hubungan di gereja atau persekutuan itu sendiri, bahkan persahabatan yang kita bina. Ketika kita bersandiwara, tentulah bisa merusak bahkan menghancurkan hubungan yang ada. Menjadi akhir dari perenungan kita di hari ini untuk setiap kita orang percaya yang ada dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain, dalam keluarga kita atau dalam komunitas tertentu seperti di sekolah, bahkan di kantor ataupun di gereja atau persekutuan kita. Untuk setiap kita, marilah kita terus belajar dan terus berusaha untuk menjadi bijak, bukan untuk kelihatan bijak untuk orang lain. Hendaklah terang kita bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Untuk setiap kita orang percaya, mari kita bersama-sama terus belajar menerapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari untuk tujuan Tuhan yang mulia dalam kehidupan kita, untuk tetap kita bijak mengambil segala sesuatu, mengambil sikap kita untuk Tuhan. Kiranya melalui perenungan ini boleh memberkati kita sekalian dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom.